Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi la haula wala quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, peserta yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur malam hari ini kita akan simulasi untuk menjadi seorang fasilitator gitu, sebagai bagian dari tugas yang harus kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum materi kita mulai, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian masih semangat? Semangat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk kepada materi kita. Namun sebelum itu saya coba share screen dulu ya. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah ini. Sudah bisa diterima gambarnya? Sudah Pak Ali, jelas Pak Ali. Oke, terima kasih. Bapak Ibu peserta, kita malam hari ini akan coba membedah tentang kerangka kurikulum, tapi lebih spesifik pada sesi profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu program unggulan Kemendikbud sekarang itu yaitu Sekolah Penggerak, Merdeka Belajar, dan salah satunya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini sesi penting karena dari seluruh proses pembelajaran kita, proses pendidikan ini pada ujungnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk menerima materi ini, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar ready? Ready. Ready, Pak. Keren. Karena harus ada semangat terlebih dahulu. Kalau sudah tidak semangat itu bagaimana menerima materi? Maka penting semangat itu. Tidak hidup kalau tidak ada semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira Bapak Ibu juga sudah membaca. Untuk itu saya sedikit coba menyampaikan sebelum nanti kita berdiskusi gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, materi kita hari ini adalah yang pertama agar kita dapat atau peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu sebelum ada profil pelajar Pancasila yang digagas ini untuk Sekolah Penggerak. Dulu ada kita beberapa tahun ke belakang itu bagaimana memasukkan pendidikan karakter. Ada 5 dimensi kalau tidak salah itu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih ada perbedaan atau kesamaan atau apa ya tentang ya perbedaan lah, apa perbedaan pendidikan karakter beberapa tahun yang lalu yang itu diinternalisasikan ke materi-materi pembelajaran begitu, dengan sekarang tujuan profil pelajar Pancasila yang ada kalau tidak salah ada 6 dimensi gitu ya. Kira-kira apa ini? Mohon coba ini untuk memanaskan, warming up untuk kita dulu. Silakan mungkin dari Bu Rubiah boleh, ada Pak Saryanto juga boleh, Saryanto, Pak Saripudin, mohon maaf, Ustadz Saripudin, silakan. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Ini langsung silakan, dijawab Pak. aja Pak, apa kita langsung jawab aja nih Pak? Ya Bu Rubi. Ya boleh Bu Rubiah, boleh langsung jawab Bu. Menurut Ibu gimana ini? Kalau yang saya tahu Pak, kalau
di era beberapa tahun lalu kita mengenal pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter itu ada 5 pilarnya. Karakter. Ya, 5 pilar yang kita kenal. Kalau saya sering menyebutnya renam gotik gitu. Jadi re-nya religius, na-nya nasionalisme, M-nya mandiri, Go-nya gotong royong, Religius. T-nya integritas. Nah, sementara di profil pelajar Pancasila ini kita temui ada 6 pilarnya, Pak. Ke-6 pilar itu sebenarnya banyak yang membedakannya hanya Ada di satu, kayaknya di berkebineka tunggal ikaan. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Monggo kalau misalnya kurang, menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Sinyal Bu Rupiah agak terputus-putus. Suaranya nggak putus-putus ya? Jelas, Bu. Hah? Udah jelas kok, Bu? Jelas suaranya, Bu. Nah, jelas. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, jelas. Begitu Pak Ali. Kalau Baik, terima yang kasih Bu membedakan Rupiah. antara pendidikan karakter Mungkin dan pencahayaan profil agak bisa pelajar Pancasila. lebih terang Bu, kalau memungkinkan pencahayaannya, supaya kita bisa melihat wajah Bu Rupiah lebih terang gitu ya. Cantiknya kelihatan gitu. Yang kedua mungkin sinyal masih agak-agak gangguan dikit. Baik, saya ke Pak Sarifudin. Ya, Pak Ali. Kalau menurut saya, perbedaan pendidikan karakter dengan profil pelajar Pancasila itu yang pertama Baik, Bu terletak Rupiah dari... sementara cukup. Ya. Saya ke Pak Sarifudin. Silakan Pak Sarifudin. Oke. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Oke, kalau menurut saya, perbedaan pendidikan karakter dan profil Pancasila itu yang pertama dari jumlah elemennya itu Pak beda. Sarifudin. Ya. Suara saya nggak terdengar apa, Pak? Suaranya Halo? terdengar, Sudah, Pak. kalau sekarang sudah. Halo? Ya, oke. Oke. Lanjut. Menurut saya, perbedaan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila itu yang pertama dari sisi jumlah karakter yang ingin dibangun itu, Pak ya. Kalau dulu PPK itu kan ada 5 dimensi ya, 5 dimensi ya. Oke. Religiusitas, nasionalis, gotong royong, tanggung jawab, dan satunya apa Pak? Lupa saya, Pak. Ya pokoknya itu. Dan kalau profil pelajar Pancasila kan ada 6, itu yang pertama. Kalau perbedaan yang mendasar saya kira tidak ada sih Pak. Sama-sama pada akhirnya dia itu pingin mewujudkan satu pelajar yang memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Seperti itu Pak Ali. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya oke, saya kira artinya bahwa ini bisa disebut sebagai tindak lanjut lah ya dari program karakter. Tidak ada yang berseberangan, tapi ini sama-sama untuk menguatkan bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Pada sesi ini saya lebih fokus memang kepada profil pelajar Pancasila. Nah, materinya juga Bapak Ibu juga sudah diterima, sudah bisa di-download oleh Bapak Ibu dan sudah ada. Dan saya kira saya tidak akan mengulang materi-materi yang sudah ada. Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di bahan ajar kita. Nah, saya ingin
kita lebih mendalami beberapa hal tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini diharapkan nanti profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan tujuan dari profil pelajar Pancasila adalah untuk agar supaya profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, ini saya kira bukan pekerjaan mudah gitu ya, bukan pekerjaan mudah. Ada 6 dimensi itu, dan saya kira ini butuh kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Dan di sekolah itu kepala sekolah dan guru itu menjadi dua elemen yang paling bertanggung jawab, saya kira gitu ya, guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah agar kita mewujudkan siswa-siswi dengan lulusan yang sesuai harapan semuanya, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 6 elemen ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gitu ya. Karena sesungguhnya dari seluruh kerangka itu kita berharap bahwa anak-anak kita itu ujung-ujungnya adalah berakhlak mulia, kan begitu. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. 6 elemen ini memang semuanya penting untuk memberikan bekal bagi anak-anak kita. Kemudian ada kegunaan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Apa sih kegunaan juga sudah ada di situ, bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, sampai di sini saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu. Sampai di sini salah satu yang saya ingin dalami, selain dari bahwa 6 itu semuanya penting, tapi saya kira saya ingin juga mendengar pendapat Bapak Ibu gitu tentang di kegunaan profil itu ada kalimat sebagai upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah. Saya ingin menggarisbawahi pada format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, walaupun kita baru belajar, kira-kira format ini yang kita sudah belajar beberapa hari, kira-kira format ini lebih mudah dipahami dan diterjemahkan, diimplementasikan di lapangan atau bagaimana? Nah, ini monggo saya butuh partisipasi dari Bapak Ibu agar kita lebih hidup, lebih menggugah kreativitas kita. Ini saya minta Pak Sarifudin dulu deh. Kira-kira menurut Pak Sarifudin gimana ini? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Kalau menurut saya, profil pelajar Pancasila ini memang dalam rangka salah satunya adalah ingin memudahkan kita untuk memahami terkait dengan salah satu tujuan daripada kurikulum ini akan digunakan seperti itu ya. Dan ini nampaknya ingin menguatkan kembali nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang selama ini nampaknya itu banyak yang kurang gitu kan ya. Bahkan banyak pelajar-pelajar kita yang selama ini kita dambakan menjadi pelajar-pelajar yang religius, pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, tapi pada kenyataannya justru malah sebaliknya. Hari ini pelajar-pelajar kita itu hampir menghiasi media sosial itu banyak. Walaupun ada juga yang positif, tapi banyak juga yang menghiasi media sosial atau media cetak, media televisi itu hal-hal yang negatif, seperti masih sekarang kita menjumpai anak-anak kita itu karena mungkin
terutama di masa pandemi ini banyak yang menyalahgunakan gadget yang difasilitasi oleh orang tua. Nah ini, makanya pemerintah melalui kementerian ini melalui kurikulum yang baru yang pada akhirnya ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, harapannya bisa memudahkan masyarakat pada umumnya untuk memahami daripada tujuan pemerintah. Seperti itu Pak Ali, terima kasih. Oke, wah luar biasa Pak Sarifudin. Tapi kita boleh diskusi ya Pak ya. Monggo Pak Ali. Menurut Pak Sarifudin ini kan nanti akan diimplementasikan, kemudian ada pola-pola yang baru gitu. Karena perlunya pendidikan nilai-nilai Pancasila. Dulu kan ada pendidikan moral Pancasila, zaman saya dulu ada PMP gitu ya. Pendidikan moral Pancasila. Kenapa tidak dikembalikan saja, Pak? Kemudian materinya benar-benar terfokus gitu. Selain implementatif di semua mata pelajaran, kenapa PKN itu tidak kita kembalikan ke pendidikan moral Pancasila gitu. Yang isinya mungkin ini tujuan akhirnya adalah profil Pancasila. Kan mungkin lebih mudah, Pak. Apa gimana menurut Pak Sarif? Pak Ali, biar tidak bola pingpong dengan saya, nampaknya ke Bu Ruby dulu, guys. Oke. Bu Rubiah boleh. Bu Rubiah monggo silakan. Suara saya bisa ditangkap baik. Silakan Bu Ruby, masih di mute. Pak Ali 7 menit lagi ya. Halo Bu Rubiah. Ya. 7 menit lagi. Berapa, 20 Pak? Menit. Oke. Bu Rubiah kayaknya ada kendala. Baik. Karena beliau masih ada kendala, saya kira kita lanjutkan diskusinya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, karena pada akhirnya semua capaian akhir itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana untuk bisa mewujudkan itu? Maka dalam penerapannya, dalam pembelajaran, kemudian kaitannya dengan sekolah, apalagi sekolah penggerak, dan kita menjadi bagian dari itu, maka penting beberapa elemen yang harus juga kita cermati. Salah satunya tentang budaya sekolah, kemudian muatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, kemudian pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang baru yang juga harus didalami sehingga profil pelajar Pancasila ini betul-betul bisa kita wujudkan. Nah, Bapak sekalian, bagaimana latar belakang, kemudian bagaimana proyek profil pelajar Pancasila ini bisa dilaksanakan dengan baik, Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh, kemudian nanti di akhir kita bisa kemudian refleksikan gitu ya, apa-apa yang selama ini kita kaji. Nah, sebelum saya akhiri sesi untuk kita refleksikan, saya ingin satu sisi yang juga penting untuk disoroti adalah bahwa nanti kita akan diminta untuk memilih tema-tema ini di dalam satuan pendidikan, gitu ya. Dalam 1 tahun itu, kalau SD itu minimal 2 tema, yang nanti itu berkaitan dengan bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. SMP, SMA, SMK itu 3 tema per tahun. Kalau SD itu 2 tema, kalau SMP, SMA, SMK 3 tema per tahun. Nah, ini nanti sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih temanya sendiri, disesuaikan dengan potensi sekolah. Ada 7 itu. Yang pertama perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika,
bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Ini ada 7 tema yang silahkan dipilih. Kemudian bagaimana contoh pengembangan temanya, ini sudah ada beberapa rambu-rambunya, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mengimplementasikan tema-tema itu ke dalam kultur sekolah kita. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi kita malam hari ini, dan di sesi akhir dari materi ini saya ingin kita semua kemudian bisa memahami bahwa dari seluruh rangkaian program sekolah penggerak itu, ya, sekolah penggerak itu yang kita ada di dalamnya, kemudian ada Merdeka Belajar itu seperti apa, sekolah penggerak itu seperti apa, goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin saya kira itu. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, saya persilahkan sebelum sesi ini saya tutup. Saya persilahkan. Baik. Cukup Bapak Ibu? Mungkin juga karena waktu terbatas. Ya, cukup ya Ali. Mas Arifudin Cukup dan Ali. Bapak Ibu sekalian, Bu Rubiah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memantik Bapak Ibu untuk belajar lebih jauh, lebih dalam tentang sekolah penggerak dan seluruh elemen yang ada dalam kerangka sekolah penggerak itu sendiri. Demikian, terima kasih. Karena kita belajar profil pelajar Pancasila, saya ingin kita mengakhiri sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan merdeka yang semangat. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.